Halo teman-teman semua dan juga Mener. Saya Fabian Oping dengan NIM 2306 11020081. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang studi kasus nyata implementasi teknologi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Saya akan mengambil kegagalan otomatisasi berlebihan di Tesla. Selamat menonton. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kegagalan otomasi berlebihan di Tesla. Studi kasus ini membahas bagaimana sebuah perusahaan teknologi tinggi seperti Tesla Inc. mengalami kegagalan dalam penerapan otomatisasi penuh dalam lini produksi, khususnya pada produk Tesla Model 3. Latar belakang masalah yang pertama, ambisi Tesla terhadap otomasi. Tesla yang dikenal sebagai pelopor mobil listrik modern memiliki visi besar untuk merevolusi industri otomotif, tidak hanya lewat produk, tapi juga melalui proses manufaktur. Salah satu langkah radikalnya adalah yang pertama, yaitu menghilangkan sebanyak mungkin tenaga manusia dari lini produksi. Yang kedua, menggantikan hampir seluruh proses dengan sistem robotik otomasi yang dianggap lebih efisien dan akurat. Latar belakang yang kedua yaitu target produksi yang ambisius. Tesla menargetkan bisa memproduksi 5.000 unit Tesla Model 3 per minggu, sebuah angka yang cukup ambisius untuk perusahaan yang saat itu masih dalam tahap pertumbuhan pesat. Elon Musk menyebut proyek ini sebagai upaya menciptakan Alien Dreadnought, yaitu pabrik masa depan yang sangat otomatis dan futuristik. Namun kenyataannya, harapan ini berbenturan dengan kompleksitas nyata dalam proses produksi mobil. Selanjutnya kita masuk dalam masalah dan dampak kegagalan. Masalah dan dampak kegagalan pertama yaitu sistem robot tidak fleksibel. Otomasi tinggi ternyata tidak cocok untuk semua tahap produksi. Robot gagal mengatasi variabilitas dalam bagian-bagian mobil dan perubahan kecil dalam desain. Sementara manusia bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Sedangkan robot harus diprogram ulang. Dampak kegagalan yang kedua yaitu produksi menjadi lambat. Alih-alih mempercepat produksi, sistem otomatisasi malah menghambat laju produksi, sehingga robot bekerja dengan lambat dan tidak bisa melakukan improvisasi saat terjadi masalah. Kegagalan yang ketiga yaitu kegagalan mengintegrasikan teknologi. Tesla mencoba menyatukan terlalu banyak sistem robotik berbeda secara bersamaan. Integrasi antar mesin dan sistem gagal berjalan dengan mulus. Selanjutnya kegagalan yang keempat, ketergantungan berlebih pada teknologi. Alih-alih menyeimbangkan manusia dan mesin, Tesla terlalu mengandalkan mesin, sehingga teknologi gagal. Tenaga kerja manusia justru dipanggil kembali untuk memperbaiki masalah dan menyelamatkan produksi. Dampak yang kelima, dampak keuangan dan reputasi. Produksi yang menghambat menyebabkan keterlambatan pengiriman produk ke konsumen, yang berujung pada yang pertama, penurunan kepercayaan kepada investor. Yang kedua yaitu masalah arus kas, dan yang ketiga biaya produksi akibat perbaikan sistem dan rework. Baik, sekarang kita masuk pada analisis penyebab kegagalan otomasi. Yang pertama yaitu kurangnya perencanaan strategis. Tesla terlalu terburu-buru dalam menerapkan teknologi otomasi tanpa perlu uji coba secara bertahap. Tidak dilakukan analisis risiko
secara mendalam terhadap ketergantungan penuh pada robot. Dan yang kedua yaitu kurangnya kesiapan sumber daya manusia atau SDM dan sistem pendukung. Teknologi mutakhir membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, khusus untuk mengawasi, memprogram, dan memperbaiki sistem otomasi. Tesla belum sepenuhnya menyiapkan sumber daya manusia atau SDM untuk itu. Dan yang ketiga, tidak memahami batasan teknologi. Inovasi yang canggih sekalipun memiliki batasan dalam hal fleksibilitas, kecepatan, adaptasi, dan efisiensi biaya. Mesin sangat efektif untuk tugas repetitif, tetapi tidak cocok untuk proses kompleks atau bervariasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada solusi dan langkah korektif Tesla. Yang pertama yaitu mengurangi otomasi. Elon Musk sendiri mengaku bahwa otomasi berlebihan adalah kesalahan. Tesla kemudian menurunkan tingkat otomasi, menambah tenaga kerja manusia di jalur produksi, dan juga menggunakan pendekatan hybrid, yaitu perpaduan antara robot dan juga manusia. Yang kedua, Elon Musk berorientasi strategi produksi. Tesla membangun tenda produksi sementara di luar pabrik untuk mengejar target produksi, menyederhanakan desain kendaraan agar lebih mudah dirakit. Dan yang ketiga yaitu perbaikan sistem teknologi, yaitu melakukan audit menyeluruh terhadap sistem robotik dan meningkatkan pelatihan bagi operator dan teknisi. Selanjutnya, pelajaran yang dapat diambil, otomasi harus diterapkan secara bertahap, yaitu perlu pendekatan secara inkremental atau bertahap dan terukur, dan juga uji coba dan evaluasi kecil lebih aman daripada langsung full otomatisasi. Yang kedua, teknologi harus adaptif, bukan hanya canggih. Teknologi juga bukan sekedar canggih, tetapi harus bisa beradaptasi dengan kebutuhan organisasi dan juga proses bisnis. Yang ketiga itu peran manusia tetap krusial. Di era industri 4.0 sekalipun, manusia tetap dibutuhkan untuk yang pertama menangani masalah tak terduga, yang kedua mengambil keputusan berbasis intuisi, dan yang terakhir itu memberikan fleksibilitas pada sistem produksi. Selanjutnya, keempat, yaitu inovasi harus disertai analisis risiko. Inovasi tanpa pertimbangan dampak dan kesiapan organisasi bisa menjadi liabilitas daripada keunggulan kompetitif. Selanjutnya kita masuk pada kaitan dan konsep manajemen teknologi. Studi kasus Tesla ini relevan dalam konteks yang pertama, siklus hidup teknologi. Tesla berada dalam fase eksplorasi dan eksperimen teknologi baru, namun belum siap ke fase maturity. Yang kedua yaitu peran inovasi proses. Tesla mencoba mengubah proses produksi konvensional menjadi sangat otomatis, tetapi gagal karena terlalu memaksakan sistem. Selanjutnya yang ketiga yaitu manajemen risiko teknologi. Tidak semua teknologi cocok untuk semua proses, seperti pengambilan keputusan harus berdasarkan risiko, biaya, manfaat, dan kesiapan SDM. Dan yang terakhir, kelima, yaitu keselarasan teknologi dan strategi bisnis, yaitu otomasi harus mendukung strategi bisnis, bukan untuk membebani. Selanjutnya kita masuk pada penutup. Kegagalan otomatisasi berlebihan di Tesla memberikan pelajaran penting, seperti inovasi bukan tentang seberapa mutakhir teknologi yang digunakan,
Tetapi seberapa tepat dan efektif teknologi itu diterapkan? Teknologi harus dilihat sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti total manusia. Perusahaan perlu kombinasi seimbang antara teknologi, manusia, proses, dan visi bisnis untuk bisa sukses dan berkelanjutan.